Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, kelas HKI yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa materi yang tadi Ibu share ya, akan Ibu jelaskan pada kesempatan ini. Jadi hak kekayaan intelektual ini bagian dari bisa dari hukum benda ataupun bisa juga kita kaitkan dengan perikatan. Ya, baik. Kita jelaskan dulu. Jadi di bagian hak kekayaan intelektual tadi ada yang kita kenal dengan namanya hak cipta dan hak kekayaan industrial ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini diambil dari internet ya. Jadi tidak mengapa kita mengambil untuk kepentingan terbatas untuk sharing ilmu pengetahuan saja. Kan ini berkaitan dengan hak cipta ya. Gambar-gambar seperti ini. Ada beberapa gambar yang tidak bisa di-download biasanya ya, tidak bisa di-copy karena memang dia membatasi orang lain untuk menggunakan karyanya. Nah, kalau yang bisa begini berarti dia bebaskan gitu. Persoalannya adalah secara moral saja lagi untuk bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Selama tidak melanggar hak-hak ekonomi si pembuat gambar tidak masalah. Nah, ini berkaitan nanti dengan copyright atau hak cipta. Baik, ini ada intellectual property, di sini ada copyright. Tadi dalam copyright itu pasti berkaitan dengan kreasi. Dan sebuah kekayaan intelektual yang perlu diperhatikan adalah novelty, khususnya nanti dalam kekayaan industri ya. Novelty itu artinya kebaruan. Ada tidak sesuatu yang baru yang berbeda dari penemuan-penemuan orang sebelumnya. Gitu. Nah, karena dia berkaitan tentang sebuah karya atau temuan, nah ini biasanya identik dengan kata inovasi ya. Nah, invention atau temuan ya. Trademark atau tadi apa namanya merek dagang, trade secret rahasia dagang, ada paten. Nih, ada lisensi. Nah, lisensi inilah yang salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan kekayaan intelektual kepada orang lain ya. Baik itu dari yang disebut dengan pencipta, kalau dalam hak cipta, atau dari si penemu atau inventor ya dalam hak kekayaan industri. Nanti pembagiannya, kemudian penyebutan istilah dalam masing-masing bidang dalam hak kekayaan intelektual ini akan tergantung kepada aturannya masing-masing ya. Oke, konseptual hak kekayaan intelektual. Nah, karena dia intelektual itu berkaitan dengan kerja otak, rasio, nalar, estetika ya, yang kemudian menghasilkan bisa dalam bentuk karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kalau sudah berkaitan dengan teknologi, maka biasanya ini erat hubungannya dengan penyebutan invention atau temuan tadi ya. Ya, penemunya disebut inventor. Nah, kemudian hak kekayaan intelektual ini disebut juga dengan hak milik immaterial atau property rights gitu. Nah, kenapa? Karena dia bersifat pribadi ya, bersifat pribadi dan pribadi ini nanti terbatas, ada juga yang bersifat komunal tadi, tapi dia diatur secara khusus begitu. Tapi pada dasarnya memilikinya itu berarti memiliki secara baik dari sisi moral ataupun ekonominya nanti ya. Nah, hak ini dia terpisah dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Maksudnya bagaimana? Bisa kalau di dalam menciptakan sebuah lagu, ya, lagunya itu adalah hasil material, wujud nyata dari sebuah karya. Makanya kita kalau mendaftarkan hak cipta itu biasanya harus dilampirkan apa karyanya gitu ya.
Nah, itu wujud nyatanya dulu dalam bentuk apa. Lalu kemudian setelah ada wujud nyata itu, kemudian kita melakukan pendaftaran ya. Kalau dia mau didaftarkan dalam hak kita, ya bisa juga tidak didaftarkan. Kemudian kita diberikan tanda daftar istilahnya ya, atau terregister dan diberikan namanya bukti pencatatan istilahnya kalau dalam hak kita pencatatan hak milik. Nah, ketika sudah tercatat hak milik atas sebuah karya itu, dalam hal ini lagu tadi contohnya ya, nah maka kemudian legal lah secara hukum hak kepemilikannya secara imaterial, property right. Jadi dalam bentuk hak. Nah, apa itu hak nanti akan kita jelaskan ya. Hak inilah yang menjadi orientasi atau fokus pembahasan di dalam hukum hak kekayaan intelektual ini. Nah, jadi kalau melihat dari konsep-konsep yang ada di atas itu, maka dapat kita maknai bahwa hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul dari hasil olah kemampuan ya nih, daya pikir manusia. Ya, tentu tidak bisa tanpa adanya daya pikir ya, yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan atau suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan. Jadi setiap sebuah karya, baik itu dalam bidang hak cipta ataupun hak kekayaan industri, ini Ibu bedakan ya, hak cipta dan kekayaan industri, karena memang pada dasarnya hanya dua itu saja pembedaannya. Persoalan nanti pencabangannya nanti akan kita lihat. Nah, jadi mesti ada kegunaannya di dalam kehidupan masyarakat ya. Terutama biasanya dalam hak kekayaan industri itu perlu ada istilahnya itu kebaruan, novelty tadi, lalu kemudian bermanfaat tidak, dapat diproduksi atau tidak gitu. Itu syaratnya. Kalau tidak bisa, berarti tidak bisa berguna secara terus-menerus gitu ya. Nah, oke, kembali ke konsepsi tadi, maka kita coba lihat terminasinya seperti apa atau penjelasan secara istilahnya seperti apa ya. Bisa dilihat dari terminasi yang dibuat dalam Konvensi Paris, kemudian hukum yang berlaku di Indonesia juga, dan juga WIPO. Baik, yang pertama dalam Konvensi Paris itu dijelaskan bahwa perlindungan hukum kekayaan industri meliputi ini kekayaan industri ya, dia fokusnya kekayaan industri. Ya, kalau berkaitan Konvensi Paris, dia kekayaan industri, dia meliputi paten, kemudian ada paten sederhana, meskipun sekarang itu paten dan paten sederhana ini menjadi satu kesatuan dalam ketentuan perundang-undangannya. Kemudian desain industri, merek dagang, nama dagang, ini juga jadi satu sekarang. Kemudian indikasi asal, ini juga jadi satu dalam merek, serta penanggulangan persaingan curang. Nah, jadi hak kekayaan intelektual ini sangat erat hubungannya dengan persaingan usaha ya, hukum persaingan usaha. Jadi dulu itu untuk melindungi seorang penemu atau seorang pencipta dalam sebuah karya kekayaan intelektual, ya dia bisa diberikan hak untuk memonopoli, ya, tentu dengan waktu yang terbatas ya, dan ketentuan-ketentuan yang ada gitu ya di masing-masing negara. Nah, ini ada di pasal 1 bis ya, istilahnya bis ya di dalam Konvensi Paris itu. Sementara kalau di Indonesia, kita bisa mendefinisikan bahwa hak KI itu adalah hak eksklusif. Kenapa dia eksklusif? Karena hanya berlaku atau dimiliki oleh si penerima hak itu ya, penerima hak itu baik itu tadi dari si pembuat atau pencetus atau yang menciptakan, ataupun yang menerima hak dari si pencipta itu atau si inventor itu tadi. Hak eksklusif yang diberikan
pemerintah. Nah, kenapa? Karena dia tadi ada pendaftaran ya yang melakukan lembaga yang memberikan layanan pendaftaran itu ada berasal dari unsur eksekutif yakni pemerintah. Sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan juga sebagai tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis serta termasuk dalam hak kebendaan. Nah, ini tadi bilang bahwa hak kekayaan intelektual ini sangat erat kaitannya dengan hak kebendaan karena dia dapat beralih dan dialihkan nanti ya, termasuk ke dalam kategori benda yang tidak berwujud kalau kita kembali ke kajian hukum benda. Hak kebendaan tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Justru karena ada nilai ekonominya itu, nilai ekonomi tadi ada kaitannya dengan apa yang disampaikan di definisi sebelumnya. Ya, ini ada memberikan nilai manfaat. Ya, manfaat ini terutama dalam aspek ekonominya. Kemudian LIFO. Nah, LIFO tadi sudah disampaikan tadi linknya ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa HI itu meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, seni, dan ilmiah. Kemudian juga bisa ada invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersil. Nah, ini sekarang jadi satu ya. Kemudian pencegahan persaingan usaha, curang, dan hak-hak lain hasil kegiatan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. Nah, kalau di WIPO ini dia sudah tadi kalau kita lihat di link WIPO juga mereka juga menangani tentang copyright ya atau hak cipta dan juga hak kekayaan industri yang meliputi ini tadi desain, merek gitu. Nah, termasuk juga di sini ada invensi dalam bidang usaha manusia ya. Itu bisa disebut dengan paten tadi. Nah, ini pasal 2 ayat ke-8 dari apa yang ditentukan dalam WIPO. Nah, kemudian diratifikasi oleh semua negara yang menjadi anggotanya dan semua negara setelah meratifikasi maka mereka wajib membuat aturan hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual ini. Nah, makanya di Indonesia lalu dibuat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan ini ya. Jadi ada rujukannya, ada bahan hukum dari hukum internasional berkaitan dengan KI sebagai rujukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dalam konteks hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kenapa perlu diberikan, perlu diatur dan perlu dilindungi kekayaan intelektual ini? Karena semakin orang berkreasi, semakin dihargai, semakin diberikan hak monopoli atas kekayaan intelektual yang dimiliki, maka dia akan juga mendorong timbulnya inovasi-inovasi baru. Kita perhatikan ya, sekarang apa di zaman canggih sekarang gitu, handphone aja selalu berganti, setiap tahun tuh pasti ada yang baru. Nah, maka dari itulah untuk mendorong timbulnya inovasi, biasanya di dalam paten, desain itu ada pembatasan waktu hak kepemilikan atas kekayaan intelektualnya ya. Di paten itu dikasih waktu, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, nanti kita lihat. Kemudian di desain industri juga ada 10 tahun ya, merek 10 tahun gitu. Selebihnya maka dia harus buat inovasi lagi untuk bisa dapat hak lagi. Kalau tidak, ya maka apa yang sudah lewat tadi batas waktunya menjadi kepemilikan umum. Jadi siapa saja boleh membuat sama persis seperti apa yang telah dia temukan itu. Kemudian pengalihan dan penyebaran teknologi. Nah ini tadi pengalihan dan penyebaran teknologi. Boleh jadi di Indonesia tidak tahu cara membuat remote untuk ini ya, umpamanya untuk motor gitu ya, tidak bisa. Tapi ada dari negara lain, ya, umpamanya dari
Jepang. Nah, kemudian untuk mengembangkan usahanya maka mereka harus membuat perusahaan cabang di Indonesia. Nah, untuk seperti itu maka biasanya ada perjanjian, ada ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian juga Undang-Undang Investasi, itu ada ketentuan tentang pengalihan teknologi ya. Jadi boleh dalam jangka waktu 2 tahun itu dikerjakan sendiri oleh si ahli yang penemunya, tapi kemudian setelah itu harus dialihkan. Maksudnya keahliannya itu harus dialihkan kepada orang yang ada di Indonesia. Jadi ada alih teknologinya. Jadi supaya semakin banyak orang bisa menggunakan hasil-hasil dari inovasi itu gitu. Tidak hanya di daerah yang bersangkutan saja. Lalu diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi itu ya menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, di sini ada keseimbangan antara hak kewajiban ini, kontrolnya dalam pembahasan hukumnya ya, ada keseimbangan ini yang dijaga. Sehingga dan menjaga bagaimana supaya tetap seimbang, ada hak, ada kewajiban. Orang yang diberikan hak atas kekayaan intelektual, apakah itu hak cipta, hak paten, boleh dengan sebebas-bebasnya dia menggunakan haknya, tetapi ada batasan-batasan. Misal kalau di dalam paten itu dia wajib menyetor biaya tahunan ya. Tuh, setiap tahunnya harus ada sekian-sekian. Nanti kita lihat di aturan tentang paten gitu. Oke. Nah, kemudian KI juga bersifat privat tadi atau individual, monopolistik, terbatas. Kenapa disebut terbatas? Karena ada batasan waktu tetap. Kecuali dalam hak cipta ya. Hak cipta itu nanti ada perbedaan-perbedaan jangka waktu. Ada yang seumur hidup plus 70 tahun, ada yang hanya 50 tahun, kemudian ada yang 5 tahun, ada beberapa nanti kita lihat pembagian-pembagiannya. Nah, itu tergantung kepada karya ciptanya dalam bentuk apa, lalu kemudian siapa pemegang hak atas karya cipta itu. Nah, baru nanti ada di ketentuan jangka waktunya. Nah, selama itu dia berhak untuk memiliki secara penuh, secara individual untuk menguasai atas hak kekayaan intelektual dimaksud ya. Kemudian dia berhak dan bebas melakukan permohonan perlindungan tentu dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi orang kalau dia membuat biasanya dana SMK ya, SMK itu kan dia harus dituntut harus kreatif membuat sebuah inovasi-inovasi baru gitu ya. Mengkolaborasi temuan orang begini, maka bagaimana dia membuat yang baru dari itu supaya lebih efektif, lebih efisien, lebih ekonomis, tetapi lebih tepat guna begitu. Bagaimana caranya? Itu biasanya dituntut seperti itu. Nah, persoalannya adalah tergantung kepada mereka anak-anak SMK ini. Kalau dia mau mendaftarkan HKI-nya, maka silakan dia melakukan permohonan perlindungan. Kalau tidak, nah ini nanti akan dilihat. Beda hal ya antara hak cipta dengan kekayaan industri. Kalau dalam hak cipta tidak didaftarkan masih dilindungi. Tetapi kalau kekayaan industri dulu-duluan, jadi first to file istilahnya. Jadi first to file, siapa yang pertama mendaftarkan maka dia yang akan berhak begitu. Jadi jangan sampai keduluan orang, kita yang memikirkan, kita yang mengeluarkan idenya gitu ya, tapi yang memasarkan justru orang lain kalau ini. Ini yang kemudian melanggar ketentuan kekayaan intelektual. Kalau dia tidak mendaftarkannya, maka dia tidak akan diberikan perlindungan. Kemudian, nah ini tadi ya, ada. Jadi kalau hak cipta itu dia bersifat deklaratif, sementara kalau hak
kekayaan industri dia bersifat konstitutif, harus didaftarkan. Jadi karya hak cipta itu dia semenjak kapan di sebuah karya itu terbentuk atau terwujud, kemudian diekspresikan kepada umum itu satu orang pun sudah cukup gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan melalui media medsos ya, media sosial, kita apa-apa tuh langsung share. Bisa di TikTok lah, di YouTube lah, di Facebook dan segala macam. Maka automatically orang banyak yang akan melihatnya. Itu sudah fiksasi namanya, diekspresikan. Ya, jadi sejak diekspresikan itulah, maka itu sudah secara hukum dia sudah mendapatkan perlindungan ya. Jadi tidak wajib untuk didaftarkan, tetapi nanti persoalannya adalah kalau tidak didaftarkan akan kesulitan dalam hal pembuktian kalau terjadi sengketa gitu. Oke, nah kemudian kekayaan industri bersifat konstitutif harus didaftarkan. Jadi first to file. Siapa yang duluan, maka dialah yang akan mendapatkannya. Nah, sekarang yang menjadi fokus kita adalah apa itu hak di dalam kekayaan intelektual. Ya, jadi hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk pertama memberikan kenikmatan kepada orang lain atau memberi keleluasaan kepada dirinya sendiri ya, kenikmatan, keleluasaan kepada dirinya sendiri untuk menggunakan, mengumumkan ya. Jadi ini tergantung kepada jenis karyanya. Memperbanyak, memberikan, mengkomersikan atau melarang orang lain untuk itu. Itu haknya. Kemudian hak yang ada pada seseorang yang telah memiliki kekayaan intelektual itu, dia apa saja yang ada dalam kepentingannya itu dilindungi oleh hukum. Nah, hukum yang mana? Maka akan kita lihat kalau dia hak cipta, maka undang-undang hak cipta yang berlaku, yang menjadi landasan hukumnya ya. Baik, kemudian sedikit kita perlu juga tahu tentang lintas sejarah perlindungan kekayaan intelektual. Nah, tadi sekilas Ibu jelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual ini tidak lepas dari pengaruh hukum internasional ya. Nah, kita lihat awal muasal munculnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu tahun 1470 ya, abad ke-14 ya di Italia. Nah, jadi membicarakan tentang paten di Venezia di Italia tahun ini. Nah, lalu kemudian di sana di Italia itu sangat intens sekali orang melindungi temuan-temuan dalam bentuk paten ya. Apa itu paten? Paten ini ada temuan bisa dalam bentuk prosesnya atau dalam bentuk produk ya di bidang industri. Industri itu artinya sesuatu yang bisa diproduksi secara terus-menerus ya. Kemudian Statute of Monopolies. Nah, di Inggris akhirnya kemudian mengikuti ya apa yang sudah diatur di Italia dalam bentuk mereka membuat undang-undang tentang monopoli dan undang-undang paten ya Amerika juga kemudian melanjutkan 1791. Lalu kemudian berbagai negara melakukan pertemuan-pertemuan di Paris yang kemudian hasil pertemuan itu disebut dengan Konvensi Paris atau Paris Convention tahun 1883. Nah, kemudian lalu muncullah yang disebut dengan proteksi atau perlindungan terhadap kekayaan industri. Nah, Konvensi Paris ini nanti bisa dilihat di penjelasan berikutnya ya. Nah, di sini kalau yang Amerika tadi, ya Venezia ya berhubungan dengan perkembangan budaya
Eropa pasca zaman kegelapan, kemudian pesatnya penemuan para ahli ada Galileo, Archimedes, dan para ilmuwan serta seniman besar ya. Kan bisa cari apa temuan dari Galileo, Archimedes, gitu. Mari beri hak monopoli kepada penemunya. Nah, kemudian tadi kembali lagi, bentar ya. Kalau kita lihat yang ini di konferensi Paris ini ada apa di sini ya, konferensi Parisnya. Ini yang Inggris dan Amerika tadi. Di kerajaan Inggris mengadopsi mekanisme hukum dan tata aturan monopoli dan legitimasi HKI tahun 1500-an ya. Lalu membuat undang-undang monopoli, lalu disusul Amerika, undang-undang paten. Nah, kendalanya pada saat itu, aplikasi paten itu harus dibuat pada waktu yang sama di semua negara jika ingin mendapatkan perlindungan hukum. Ini keterbatasannya pada saat itu begitu. Lalu akhirnya ini nanti kemudian disepakatilah ada istilahnya hak prioritas ya. Jadi tidak mesti harus sama-sama langsung didaftarkan begitu. Gitu. Tapi bisa didaftarkan berikutnya di negara yang lain, tetapi dengan menggunakan hak prioritas. Artinya tidak sama seperti pendaftaran awal di negara yang temuan itu ada ya. Ada hak prioritas. Seperti apa hak prioritas? Nanti kita jelaskan ya. Nah, kemudian dalam konvensi Paris itu, dalam sejarahnya disebutkan bahwa pada masa itu Kekaisaran Austria-Hungaria mengadakan pameran internasional. Cuma sayangnya pesertanya sangat sedikit. Nah, lalu kemudian antar negara itu kenapa? Karena di sana saja yang sangat kental memberikan perlindungan terhadap ini kekayaan intelektual, terutama dalam hal paten ya. Karena dari awal-awal masa hak kekayaan intelektual itu yang dibicarakan adalah paten. Nah, lalu mereka melakukan harmonisasi, gitu, penyamaan persepsi lah di antar negara ya, untuk memperkuat perlindungan hukum paten ya. Karena patennya kekayaan industri ya, bidang industri. Lalu dibentuklah Kongres Wina untuk melakukan reformasi paten. Jadi prosesi perjalanan sejarah ketentuan hukum tentang kekayaan intelektual di awal itu dari bisa kalian baca sendiri ya. Akan sejarahnya nanti bisa kalian baca sendiri. Jadi konvensi Paris itu terjadi beberapa kali perubahan. Nah, kemudian kalau konvensi Bern ini berkaitan dengan hak cipta. Kalau Paris tadi isinya tentang paten, kalau Bern tentang hak cipta. Ini ya, bisa kalian baca. Baik. Kemudian kalau konvensi Roma ini membahas lebih intens tentang apa saja yang terkait dengan hak terkait di dalam hak cipta. Nah, dalam hak cipta itu ada hak terkait, misalnya dalam sebuah karya cipta, lalu kemudian dipasarkan, diproduksi kembali dalam bentuk ini, misalnya dalam bentuk pertunjukan, produksi rekaman suara, ya, organisasi penyiaran, itu namanya hak terkait. Nah, jadi di konvensi Roma ini membicarakannya. Nanti kalian lihat di Undang-Undang Hak Cipta juga ada bicara tentang hak terkait itu. Nah, kemudian ada juga WTO, GATT, dan TRIPS ya. Ini ada WTO, ada GATT, Agreement Trade Treaty, putaran Uruguay, sebenarnya diratifikasi juga nih. Ratifikasi itu artinya diadopsi ya, harus diikuti gitu, oleh negara yang bersangkutan, negara-negara anggotanya. Nah, akhirnya aturan WTO ini kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
Nah, kemudian di WIPO tadi juga ada sejarahnya di sini ya. Oke, itu sekilas saja. Nah, kemudian tadi karena dia ada apa namanya sumber hukumnya dari internasional, maka kita perlu lihat di hak cipta itu tadi Berne Convention itu yang pertama ya, kemudian juga lanjutannya lebih kepada hak terkait di Konvensi Roma. Kalau untuk paten, Paris Convention, kemudian Patent Cooperation Treaty 1970. Nah, khusus untuk hak merek ini di Trademark Law Treaty. Nah, jadi kayak kekayaan, kayak desain industri itu sebenarnya masuknya di sini. Desain industri, tata letak sirkuit terpadu, gitu. Masuknya di sini. Nah, ini tadi ya, secara ada 20, bahkan mungkin sekarang lebih ya, itu belum sempat searching lagi, sudah banyak tambahan-tambahan berkaitan dengan ini. Oke, jadi optimal sudah WIPO ini sebagai lembaga atau apa namanya, ya lembaga yang bergerak di bidang kekayaan intelektual ya. Nah, ada yang tidak dikelola oleh WIPO tadi, Universal Copyright Convention, UNESCO yang tadi ada sempat Ibu sebutkan ya. Ya, ada kemudian Biodiversity Convention, ini berkaitan dengan apa namanya, varietas tanaman, PVT atau perlindungan varietas tanaman, biodiversity, dan yang dikelola oleh WTO atau GATT atau TRIPS ya. Nah, kemudian dari sekian konvensi-konvensi yang ada itu, Indonesia sudah meratifikasi beberapanya, diantaranya ini. Ada yang dalam bentuk undang-undang, kemudian juga ada dalam bentuk Kepres ya, keputusan presiden. Ini WIPO Performance and Phonogram Treaty ini juga masuk sebagai cabang dari copyright. Kalau copyright treaty-nya sendiri, Berne Convention tadi juga diratifikasi, tapi khusus untuk protection of literary and ethical works ya. Ini buku dan apa namanya kegiatan-kegiatan yang bersifat artistik. Kemudian paten, nah ini. Nah, kembali lagi, jadi kekayaan industri, kekayaan intelektual itu ada dua, satu hak cipta dan satu kekayaan industri. Kalau hak cipta meliputi seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kekayaan industri kalau di Indonesia meliputi paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang, plus juga perlindungan varietas tanaman. Ya, perlindungan varietas tanaman ini termasuk teknologi ya. Teknologinya bagaimana? Nanti dia membuat sebuah varian-varian baru di dalam tanaman, baik itu tanaman dalam bentuk buah, sayur, dan sebagainya ya, yang kemudian menjadi varietas baru yang punya keunggulan-keunggulan dibanding varietas sebelumnya. Ya, keunggulannya ini misal dia tahan hama atau buahnya semakin enak dimakan gitu ya, besar tapi manis, lebih lembut, nah itu tahan hama, lalu kemudian gampang berbuah ya gitu. Jadi lebih direkayasa sedemikian rupa. Jadi proses rekayasanya inilah yang disebut dengan teknologi pertanian. Ya, jadi kalau di SMK itu ada namanya jurusannya teknologi pertanian ya. Kuliah di pertanian juga ada teknologi pertanian. Ini mereka ini biasanya ini yang khusus menemukan hal-hal baru dalam varietas tanaman. Nah, kemudian kembali lagi, dalam hak cipta itu juga ada hak terkait ya. Nah, ini dua mazhab yang berbeda ya. So, ini berkaitan dengan kepemilikan personal ya. Kalau hak cipta, hak terkait, dia bersifat deklaratif tadi. Ini kalau dia hak kekayaan industri bersifat konstitutif. Nah, Ibu harapkan kalian bisa membedakan
dua hal ini dengan berbagai macam kekayaan intelektual yang adanya, kemudian sistem pendaftaran kekayaan intelektualnya. Nah, nanti meskipun nanti kita akan membahas secara lebih detail kepada masing-masing bidang dari kekayaan intelektual yang ada ini ya. Nah, ini semuanya tadi diatur di dalam ketentuan ini ya. Oke, secara singkat begitu. Nah, sekarang kenapa ada pembagian itu? Ternyata sudah diatur di dalam ketentuan LIPO, Junto Undang-Undang 7 tahun 1994 yang tadi diratifikasi ya oleh Indonesia. Nah, ada hak cipta, lalu kemudian industrial property, paten, desain industri, merek, desain tata sertifikat terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Nah, itu aja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Silahkan diperdalam dengan membaca buku ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ini. Ya, baik. Sedikit mungkin Ibu tambahkan penjelasan bahwa kekayaan intelektual ini kenapa perlu tadi dilindungi karena berkaitan dengan hak seseorang untuk mengembangkan ya. Ada tadi kaitannya dengan pengalihan juga. Kalau terjadi pengalihan teknologi, maka juga akan berpotensi untuk membuka lapangan kerja. Jadi semakin terbuka lapangan kerja, terseraplah tenaga kerja, maka perekonomian masyarakat juga akan semakin meningkat ya. Maka otomatis bagi sebuah negara, apalagi negara berkembang, ini sangat penting sekali. Ya. Negara-negara maju itu kecenderungan dia daya kreatif seperti Cina itu ya, Cina dan Jepang itu daya kreativitas di bidang teknologinya sangat tinggi sekali. Itu sebagai salah satu indikator untuk bisa disebut sebagai negara maju ya. Ini kekuatannya itu di situ. Makanya di Indonesia ini loh kemudian ada menteri menteri kreatif itu ya, ekonomi kreatif ya, itu sebenarnya untuk mendorong supaya anak-anak muda khususnya gitu punya kreativitas yang bisa booming, yang kemudian dilindungi secara hukum dan memberikan kesempatan baik kepada individu si kreator itu tadi ya, lebih-lebih bagi masyarakat begitu. Ya, terutama sekali ini memberikan ruang kerja tadi bagi masyarakat pencari kerja ya. Nah, ya, kemudian pentingnya untuk kita meninjau. Kemudian juga bagi si individu ya, dalam hal pengalihan hak kekayaan intelektual, mau dia jual, mau dia sewakan, itu juga mendapatkan penghasilan dari situ ya. Jadi ada istilahnya hak ekonomi. Kalau dalam kita itu ada moral, ada ekonomi haknya. Itu dibagi secara jelas di sana. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.